Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bahas apakah bisa kita menghapus data di pinjol yang tagihannya itu belum lunas. Ini banyak banget kalian yang bertanya seperti ini. Oke, langsung saja simak video ini sampai habis. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, meminjam dari layanan pinjaman online berarti kita harus memberikan data pribadi kita. Ya, sayangnya bahkan jika kita beli aplikasi pinjol yang legal, tidak ada jaminan atas keamanan data pribadi kita. Catat ya sampai situ. Nah, karena banyak insiden telah terjadi di mana data pribadi bocor karena ulah oknum yang tidak bertanggung jawab di dalam industri pinjol. Nah, jika kalian masih memiliki utang dari pinjaman online, kalian mungkin tidak akan menghapus data dari pinjol tersebut. Itu jawabannya. Namun, menghapus data dari pinjol yang masih memiliki utang, nah bisa menjadi proses yang sangat rumit. Nah, diketahui ya, bahwa data yang tersimpan di pinjol itu tidak akan pernah dihapus selama utangnya itu belum lunas. Nah, meskipun begitu, masih ada beberapa langkah yang bisa kalian lakukan untuk mengurangi gangguan dari penagihan pinjol atau DC pinjol. Nah, berikut ada beberapa langkah yang mungkin kalian bisa pertimbangkan. Nah, jadi gini, untuk mengatasi masalah privasi saat menggunakan layanan di pinjol, ada beberapa langkah yang bisa kalian lakukan nih. Oke, yang pertama-tama, prioritaskan utama untuk hutang yang kalian bisa selesaikan terlebih dahulu atau yang ada di sisi lapangan ya. Mungkin dari hutang yang terkecil atau yang terbesar ya. Nah, dengan melunasi tagihan tersebut, kalian itu tidak hanya menghindari penagihan lebih lanjut dari pinjol, tetapi juga memberikan kesempatan untuk meminta penghapusan data pribadi data kalian di aplikasi tersebut. Nah, kalau nggak ada uang gimana? Kuatin mental aja. Gimana pun kalau nggak ada uang ya mau gimana lagi? Yang penting kalian hadapi aja kalau emang terpaksa harus gagal bayar di aplikasi itu. Nah, di sini saya akan lanjut gimana kalau kalian sudah melunasi hutang-hutang kalian. Nah, setelah pelunasan dilakukan, itu kalian dapat menghubungi CS-nya atau customer service di pinjolnya untuk mengajukan permohonan penghapusan data. Ya, karena ini penting ya untuk dicatat bahwa tidak semua pinjol memiliki kebijakan yang mungkin ada penghapusan data. Nah, oleh karena itu, pastikan untuk memeriksa kebijakan privasi mereka sebelum mengajukan permohonan. Nah, setelah berhasil mengajukan permohonan penghapusan data pribadi dari pinjol itu, langkah berikutnya adalah melakukan uninstall aplikasi tersebut. Nah, dengan menghapus aplikasi dari perangkat kalian, kalian tuh memastikan bahwa informasi pribadi kalian tidak dapat diakses oleh pinjol. Karena untuk antisipasi penyalahan data kalian di kemudian harinya. Nah, setelah kalian menguninstall aplikasi itu, dipastikan untuk melunasi semua tagihannya sebelum melakukan uninstall ya. Karena penghapusan aplikasi tidak menghapus utang yang masih ada. Ya, catat tuh. Nah, jika kalian mengalami gangguan dari pinjol ilegal, ya, langkah yang bisa diambil adalah melaporkan aja ke OJK, karena ini akan sulit. Atau ke pihak kepolisian pun nggak apa-apa. Namun, pastikan kalian tuh memiliki bukti yang cukup sebelum melaporkannya. Nah, jadi begini, dengan mengikuti langkah-langkah ini, kalian tuh dapat mengelola privasi kalian dengan lebih baik saat berurusan dengan pinjol. Namun, tetap diingat ya, untuk selalu memeriksa kebijakan privasi setiap pinjol yang kalian gunakan sebelum mengambil langkah-langkah tersebut. Oke, jadi gitu teman-teman ya, singkat aja video ini. Semoga info ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.